selain melecehkan Baitullah, rumah Allah, juga ini semakin menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang sangat tidak paham tentang Islam. Kita bisa merasakan selama dia memimpin di Purwakarta itu bagaimana resahnya ulama dan umat Islam. Saya terus terang saja nggak tahu persis apa beragama atau tidak. Kalau dia beragama Islam, saya nggak melihat tindi-tindi keislamannya yang ada, bahkan justru pernyataan-pernyataannya sangat bertolak belakang dengan Islam. Terutama untuk di Jawa Barat, karena dari 4 calon yang ada ini, nampaknya ada 1 calon yang sudah harus disingkirkan dari pilihan oleh umat Islam. Jawa Barat ini dikenal sebagai pusat gerakan Islam. Fanatis terhadap Islam, ini luar biasa Jawa Barat itu. Sehingga saya kira memang patutlah kalau yang memimpin Jawa Barat ini adalah seorang Muslim. Gitu. Nah, kenapa yang satu ini? Kalau menurut saya yang satu ini, saya nggak tahu agamanya apa. Saya nggak tahu agamanya apa, karena ada pernyataan yang bersangkutan itu di salah satu buku karangannya itu, agama itu adalah budaya, dan budaya itu adalah agama. Saya yakin orang yang beragama tidak mungkin mengucapkan kalimat seperti ini. Gitu. Ini di samping pelecehan terhadap agama, gitu ya, itu nggak mungkin. Agama itu wahyu dari Allah, gitu. Sedangkan budaya itu adalah sesuatu yang berkembang dalam kehidupan sebuah masyarakat. Gitu. Menyamakan wahyu dengan budaya itu aja sudah keterlaluan itu. Sehingga saya merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah orang ini beragama, gitu ya. Andai kata misalnya dalam KTP-nya tertulis agama Islam misalnya, itu pun nggak masuk akal gitu. Karena seorang Muslim tidak mungkin dia akan melecehkan agamanya. Ya, nggak mungkin rasanya ada seorang Muslim lalu dengan sengaja dia melecehkan agamanya. Dan yang bersangkutan ini sudah sangat sering melakukan pelecehan terhadap agama gitu, pelecehan terhadap agama, sehingga kalau saya nggak hilap 30 November 2015 yang lalu, para ulama di Purwakarta itu pernah mengadukan yang bersangkutan ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan pelecehan, penistaan terhadap agama, KUHP 156A itu. Ada pelecehan-pelecehannya, pertama tadi termasuk pernyataan tadi agama itu adalah budaya, budaya itu adalah agama. Yang itu tentu saja pelecehan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang kita luar biasa muliakan itu ya. Kita luar biasa muliakan firman Allah itu. Lalu disamakan dengan budaya. Terus ada lagi pernyataan-pernyataannya seperti dia mengatakan bahwa selama ini kalau kita lihat umat Islam itu hubungannya dengan Allah itu selalu secara formal gitu. Secara formal seperti sholat formal, puasa formal. Padahal katanya hubungan secara Allah itu tidak harus formal gitu. Hubungannya lebih bersifat percumbuan. Ini saya istilahnya percumbuan itu ya. Jadi saya teringat dengan dulu apa ini ada kaitannya atau tidak dengan sebuah aliran sesat dulu. Jawa Barat ini kaya betul dengan aliran sesat, Pak. Ada sekitar 250-an aliran sesat. Dulu ada satu aliran sesat itu yang mengaku juga Islam, tetapi tidak pernah sholat. Kan itu tadi prinsipnya, itu formal. Yang penting katanya hubungan kita dengan Allah itu. Nggak perlu diatur-atur dengan sholat, puasa dan sebagainya. Yang penting kita menjalin hubungan dengan Allah. Nah, diantaranya mereka tinggal diam saja sambil eling seperti itu. Nah, apakah ini termasuk yang bersangkutan ini termasuk aliran sesat ini atau tidak? Saya belum bisa memutuskan. Tetapi pernyataan bahwa tidak perlu formal dalam beragama ini, ya apalagi diistilahkan dengan Tuhan itu hubungannya percumbuan. Ini makin luar biasa aja. Lalu ada pernyataannya lagi bahwa jika sampah itu bersatu dengan dirinya, sampah. Jika sampah itu bersatu dengan dirinya,
maka sampah itu akan harum. Oh. Kenapa? Karena bersama sampah itu ada Allah. Wah, ini luar biasa. Iya, iya. Bayangkan sampah itu sesuatu yang sangat kotor, yang sangat kita dijauhi oleh orang. Tapi menurut dia, disitulah ada Allah gitu, di sampah-sampah itu. Hingga sampah itu menjadi harum gitu. Ini satu pemisalan yang sangat tidak layak lah untuk diucapkan kalau oleh seorang yang Muslim gitu ya. Lalu pernah juga yang bersangkutan itu ketika memberikan sambutan dalam pelepasan jemaah haji, dia kemudian menyatakan, nanti katanya kalau saya jadi presiden, gitu. Mudah-mudahan tidak pernah gitu ya, tidak pernah terjadi itu. Kalau nanti saya jadi presiden, katanya, saya akan pinjam Ka'bah. Oh. Saya akan pinjam Ka'bah, saya taruh di sini di Purwakarta waktu itu karena dia sedang memimpin di Purwakarta. Saya akan taruh di sini supaya umat Islam Indonesia nggak perlu repot-repot pergi ke Mekah. Saya pinjam saja di sini Ka'bah. Ini juga pelecehan terhadap Islam tentu karena kita tahu luar biasa kita muliakan Ka'bah karena dia adalah rumah pertama yang dibangun langsung oleh Allah gitu kan. Apakah dengan perentaraan malaikat atau lain, pokoknya itu rumah pertama yang dibangun di bumi itu adalah itu rumah Allah itu. Semua orang memuliakan itu, bukan hanya Islam. Dari zaman dulu orang memuliakan itu. Dan yang kedua, ini semakin menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini sama sekali tidak paham tentang Islam. Dikira mungkin haji itu cuma tawaf Ka'bah saja itu. Padahal untuk haji itu bukan hanya itu kan, nanti ada wukuf di Arafah dan itu rukun utamanya. Ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah dan seterusnya. Jadi ini semakin juga selain melecehkan Baitullah, rumah Allah, juga ini semakin menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang sangat tidak paham tentang Islam. Lalu ada lagi pernyataannya, umat Islam itu masyarakat itu tidak wajib berzakat. Tidak wajib berzakat. Ya, karena nanti APBD lah nanti yang wajib melayani masyarakat. Bagian keduanya benar. Memang APBD itu ya harusnya sampai kepada masyarakat gitu ya. Tapi bahwa masyarakat tidak wajib berzakat, wah ini masalah prinsip dalam Islam yang ini rukun Islam berzakat itu ya. Ini juga kembali melecehkan. Dan saya dulu pernah diundang oleh para ulama di Purwakarta gitu. Karena luar biasa mereka sangat resah Pak dengan keberadaan yang bersangkutan ini. Di Purwakarta sendiri sering dilakukan upacara-upacara yang berbau, menurut Islam berbau kemusyrikan gitu. Ada sesajen, ada kepala kerbau, terus ada iring-iringan dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga dibangun patung-patung yang memenuhi kota Purwakarta. Nah, patung-patung ini dalam Islam, patung pahlawan saja masih jadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah layak kita umat Islam itu membangun sebuah patung, walaupun di situ hanya sekedar penghormatan terhadap seorang yang punya jasa di negeri ini. Itu saja masih diperdebatkan soal haram tidaknya itu. Ini patung-patungnya nggak ada urusan dengan pahlawan. Sehingga terjadi keresahan sampai akhirnya saya termasuk yang waktu itu hadir, lalu mencoba menenangkan, dan kita bersepakat dengan para ulama di situ dan perwakilan dari Pemda. Akhirnya okelah sekarang silakan kita beri kesempatan, coba dirobohkan saja patung-patung itu, jangan sampai dirobohkan oleh massa gitu. Ya akhirnya kita arahkan seperti itu, lalu kita isi acara, lalu setelah itu saya pulang. Tapi rupanya ada kelompok lain yang tidak ikut dalam pertemuan itu, rupanya terus juga melakukan penghancuran karena mereka sudah tidak bisa melihat kondisi seperti itu. Nah saya khawatir betul ya, kita bisa merasakan selama dia memimpin di Purwakarta itu bagaimana resahnya ulama dan umat Islam gitu, dengan segala macam apa yang mereka dilakukannya itu. Andai kata nanti di Jawa Barat masih dengan prinsip seperti ini, wah kita khawatir kita umat Islam di Jawa Barat hanya akan dibawa dalam keresahan dalam kehidupan yang sayang betul, karena
Karena Jawa Barat itu saya kira hampir semua, saya lihat misalnya Kapolda yang saya ingat, yang saya tahu ya, yang diutus ke Jawa Barat, Panglima TNI, selalu saya lihat orang-orang yang kuat dalam beragama. Itu. Karena tentu pihak Kapolri, pihak TNI pasti akan mempertimbangkan ini Jawa Barat loh. Di Jawa Barat itu sangat luar biasa kental keislaman masyarakatnya, itu keislamannya. Karena itu yang memimpin harus orang yang benar-benar agamanya tidak jadi masalah gitu di masyarakat. Saya kira itu mungkin. Pak Kiai, itu saya sedikit pengen tahu yang 2015 tadi kan sudah dilaporkan ya ke Polda. Itu sudah ujungnya sampai mana tempo hari itu? Ya seperti biasalah kalau kalau yang dilaporkan orang yang sedang memegang jabatan ya seperti itulah, demi kondusivitas dan sebagainya. Tapi ya sebenarnya laporan itu sudah sangat jelas. Bahkan dulu MUI juga sudah pernah mengeluarkan fatwa kalau nggak salah 2008 waktu dia menyamakan seruling dengan Al-Quran. Artinya ketika saya bisa lebih merasakan kekhusyuan ketika mendengar seruling daripada ketika membaca suci Al-Quran. Ini memang kalau menurut saya terus terang saja nggak tahu persis apa beragama atau tidak. Kalau dia beragama Islam, saya nggak melihat tindi-tindi keislamannya yang ada, bahkan justru pernyataan-pernyataan yang sangat bertolak belakang dengan Islam. Nah, selalu dihubungkan dengan budaya, budaya Sunda. Saya pernah bicara dengan salah satu tokoh Sunda di Jawa Barat, seorang guru besar di Ustaz Pasundan di Unpas. Itu saya pernah tanyakan, ini gimana kok dibawa-bawa Sunda, padahal dia adalah pimpinan apa namanya itu Sunda Sundawani atau bukan di Sunda itu ada paguyuban Pasundan, Jawa Barat. Beliau ini sang profesor doktor ini dia ketua paguyuban itu. Saya tanya, Pak, saya bilang, ini gimana dengan yang bersangkutan ini? Benar ini budaya Sunda seperti ini? Oh, ngaco itu. Kita akan panggil katanya. Kita akan mintai pertanggungjawabannya kenapa membawa-bawa budaya Sunda. Dalam budaya Sunda tidak ada kemusyrikan. Nah, itu jawabannya itu. Jadi ya sebaiknya ya orang-orang Sunda juga mungkin keberatan kalau mungkin budaya-budaya itu dicampur dengan budaya-budaya yang sangat tidak Islami seperti itu. Saya yakin orang Sunda itu sangat Islami.